Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali hari ini, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan in-house training kita pada program Sekolah Penggerak yang kali ini. Izin kami men-share screen untuk tampilan presentasi kita. Insyaallah pada kesempatan kali hari ini, sesuai jadwal yang telah kita edar, bahwa topik yang menjadi bahasan dalam in-house training kita adalah manajemen kelas pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya apa yang menjadi muarah dari topik ini, kita akan lihat bahwa yang menjadi esensi, hakikat, dan arti penting atau urgensi IHT dianggap sebagai satu dari continuous professional development untuk menjaga kualitas kita sebagai guru, yang tentunya dalam hal ini kita akan melihat pertama peningkatan kompetensi tupoksi kita sebagai guru, khususnya guru mata pelajaran pada sekolah agar dapat nantinya menyajikan materi pelajaran berbasis kurikulum sekolah penggerak dengan baik dan benar. Yang kedua tentunya adalah bagaimana muara dari program in-house training kita kali ini adalah menumbuhkan komitmen ke profesionalan guru dalam peningkatan penguasaan kurikulum, penyusunan RPP ataupun modul ajarnya. Ketiga adalah bagaimana peningkatan atau meningkatkan pengetahuan, knowledge kita, kemudian kemampuan kita, dan keterampilan yang tentunya diperlukan dalam pengelolaan pembelajaran dan penyajian materi pelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun nantinya. Kemudian endingnya adalah bagaimana kita mampu mengaplikasikan atau menerapkan hasil kegiatan dengan merefleksikan pengelolaan kelas dengan pembelajaran paradigma baru yang menjadi semangat daripada program ini atau semangat di kelas dalam rangka pembelajaran paradigma baru. Kemudian kita akan melihat ya transformasi guru dari masa ke masa. Kita lihat bahwa masa lalu guru itu sebagai sumber belajar. Artinya guru menjadi satu-satunya sumber belajar bagi anak, sehingga perkataan guru, inspirasi guru, pengalaman guru itu sebagai satu-satunya sumber ilmu bagi anak untuk belajar. Sedangkan masa kini, saat ini adalah guru di setting untuk menjadi fasilitator belajar, memfasilitasi, kemudian memberikan pendampingan sehingga anak-anak itu bisa kemudian mendapatkan passion belajarnya. Dan ke depan, di masa depan, guru itu akan menjadi sebagai instructional leadership, pemimpin pembelajaran yang memadukan segala sumber belajar, bertindak sebagai fasilitator, kemudian bisa menjadi pendamping pembelajaran yang tentunya menjadi bagian dari kepemimpinan dalam hal pembelajaran. Untuk itu bagaimana agar guru mampu sebagai fasilitator atau di masa depan guru sebagai pemimpin pembelajaran, dibutuhkan sebuah paradigma berpikir. Ya, paradigma berpikir, kalau kita ketahui bahwa paradigma itu adalah bagaimana cara melihat dan memahami realitas, values atau nilai, sehingga berkaitan atau korelasi dengan prinsip atau standar, kemudian konsep, model, kemudian prosedural, sehingga nantinya titik awal perubahan selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan pola sikap yang tentunya positif sebagai pembelajar sepanjang hayat atau long life education, yang dipandang bahwa semua kesulitan sebagai dinamika tantangan ke depan itu adalah kesempatan untuk berkembang. Jadi tantangan menjadi challenge dia untuk meningkatkan dia punya skill, ada proses upskilling seperti itu. Sehingga dengan konsep seperti ini, maka guru itu akan adaptif dalam segala kebutuhan dan dinamika zaman. Mengapa demikian? Karena kita dapat memperluas wawasan,
memahami pendapat, kemudian pandangan orang lain, dan bahkan mempelajari keterampilan baru. Maka reaksi tersebut kita lihat dari tantangan baru tersebut. Tidak semua tantangan itu bisa dipandang sebagai sebuah kesempatan. Bisa juga orang memandang sebagai sebuah hambatan. Maka ada dua reaksi yang umum dilakukan seseorang ketika dihadapkan pada suatu tantangan baru. Pertama, beberapa orang bisa dengan penuh semangat, meskipun mungkin sedikit was-was. Artinya apa? Ketika pekerjaan itu sesuai dengan passion kita, maka kita tidak akan pernah merasa mengeluh, tidak akan pernah kemudian dengan keadaan, bahkan enjoy dengan keadaan itu, sehingga nantinya biasanya orang yang seperti ini itu waktu bahkan tidak cukup, ya tidak cukup untuk kemudian ini menambah ada reaksi, ya, sehingga respon yang dibutuhkan adalah pertama afirmasi diri, keyakinan dalam diri berupa asertif diri, ya, artinya semacam mengafirmasi diri untuk baik, ya, mari kita garap, kita pikirkan caranya seperti itu. Jadi ini kembali kepada saya katakan tadi, titik awal perubahan itu berawal dari perubahan pola pikir positif dan tindakan positif yang nantinya akan lahir dari pola pikir tersebut. Kemudian ada yang kedua, reaksi yang kedua yang kebanyakan dari kita mungkin mengapa? Karena biasanya kalimat yang akan muncul adalah bagaimana saya bisa melakukan hal ini? Siapa saya ini yang belum berpengalaman sama sekali? Bahkan bagaimanapun kalau saya mengacaukan semuanya. Ini ketakutan sebetulnya, anxiety dalam kecemasan kita yang berlebihan, yang kata para psikolog sebagai imposter syndrome, yaitu reaksi seseorang yang berfokus pada ketidakmampuannya dan melupakan kapasitas yang sesungguhnya ia punya ketika menghadapi suatu tantangan ataupun kesulitan. Ya, kita harapkan kita sebagai praktisi pendidikan tentunya diharapkan untuk mampu senantiasa untuk memiliki sikap yang pertama. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Maka untuk mampu mencapai level tersebut, level yang pertama, maka dibutuhkan sebuah paradigma baru dalam pembelajaran. Ini yang akan kita lihat bagaimana sih tata kelola kelas kita yang tentunya kelas abad 21 hari ini, ya, walaupun gurunya abad 19, abad 20, tapi kelas kita harus abad 21. Berarti yang harus menyesuaikan, karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan ketidakpastian, sehingga kita harus mampu mengadaptasi sehingga melahirkan inovasi, kreativitas untuk mampu menerjemahkan konsep perubahan sebagai dinamika zaman. Ya, kita lihat pembelajaran paradigma baru sebetulnya adalah pembelajaran yang intrakurikuler, yang terdiferensiasi, artinya nanti di pola perlakuannya itu unik, terdiferensiasi, di mana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Jadi konten itu sebagai jembatan untuk menguatkan kompetensi, keterampilannya, karakternya nanti. Sehingga yang diharapkan adalah guru mampu memposisikan diri untuk memiliki keleluasaan untuk memilih bagaimana perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Maka proyek kurikuler, ya, melalui proyek penguatan Pancasila yang tentunya lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Ya, inilah yang menjadi karakteristik dari pembelajaran paradigma baru pada sekolah kita. Ya, sehingga paradigma yang dimaksud itu adalah paradigma yang student center, student oriented, artinya berpusat pada keberpihakan kepada murid dari segi artinya proses belajar yang bermakna sesuai dengan prinsip bahwa setiap siswa perlu belajar sesuai dengan tahapan
tingkat capaian siswa atau teaching at the right levelnya itu, baik dari segi kebutuhan belajarnya, baik dari kecepatan belajarnya, daya tangkapnya, dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan anak, ya, sehingga nantinya belajar pada anak itu mampu mencapai aspek yang diinginkan sebagai kebutuhan dasar anak dalam pembelajaran yang tentunya berpihak kepada dirinya, ya. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya aspek kesiapan belajar. Pertama tentunya adalah kesiapan belajar dari segi sarana prasarana, tentunya sebagai toolsnya. Yang kedua adalah minat, dan ketiga adalah profil. Berbicara minat belajar, maka dia ada dalam konsep kita lihat adalah diagnostik siswa itu sendiri, ya, diagnostik siswa seperti apa. Tentunya kita lihat ketika kita mendiagnosa kebutuhan belajar siswa, maka kita akan melihat kecenderungan intelijensinya seperti apa, ya. Ada konsep multiple intelligence, kecerdasan majemuk, ada matematika logis, kecerdasan mengolah angka, kata, ada verbal linguistik, kecerdasan mengolah kata dan bahasa, kemudian kecerdasan visual spasial, mengolah tata ruang dan visioner, seperti itu. Banyak, ada 8 yang kecerdasan atau 10 yang kita bisa lihat sebagai kecerdasan majemuk yang tentunya setiap anak memiliki itu. Dan tugas guru kita adalah mendiagnosa sehingga kecenderungan perlakuan belajar itu bisa terdiferensiasi atau terpersonalisasi secara kurikulum, ya, secara kurikulum pembelajarannya. Termasuk di minat ini kita bisa lihat sebagai sebuah bentuk diagnosa adalah modalitas belajar, ada visual, kemampuan daya tangkap belajar dengan penggunaan indrawi, mata secara dominan, kemudian ada auditorial, penggunaan daya tangkap belajar secara simaan atau pendengaran, ya. Kemudian ada kinestetikal melalui praktek. Itu yang harus mampu guru untuk mengkombinasikan, mengcombine di dalam kelas seperti apa, sehingga dibutuhkan nanti guru ketika mengajar tidak satu pola. Ada layanan pendidikan untuk mampu memfasilitasi anak untuk belajar. Taruhlah anak yang memiliki modalitas belajar secara visual, maka diberikan alat peraga, diberikan modeling pembelajaran. Kemudian anak-anak yang auditorial diperdengarkan audio, kemudian rekaman secara kinestetikal. Itu bisa dikombinasikan antara audio dan visual dalam bentuk praktikal di kelas, ya. Sehingga minat bakat belajar anak itu bisa diasah selain secara genetik, bisa melalui pola lingkungan, sehingga itu muncul seperti itu minat belajarnya. Sehingga yang dilihat adalah bagaimana sebetulnya sih kemampuan dasar anak, apakah secara literasi atau kemampuan numerasinya itu bisa menjadi hal yang penting mendasar untuk mampu menelusuri minat anak. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan kita, bahwa kita sebagai guru juga harus mampu melihat anak sebagai individual unik. Artinya pribadi yang individu dengan profiling belajarnya tersendiri. Bisa dari latar belakang ekonominya kita lihat, latar belakang keluarganya, latar belakang lingkungannya seperti apa. Karena ini yang akan menentukan seperti apa kekuatan, potensi, seperti apa kelemahan yang menjadi kebutuhan. Jadi kekuatan kelemahan itu bisa dilihat dari bagaimana kita sih sebetulnya memprofiling siswa, ya, seperti apa. Karena ini akan terkait dengan motivasi dan fokus tujuan kemajuan belajar. Ya, terkadang lingkungan yang berbeda itu menentukan motivasi yang berbeda. Taruhlah mungkin orang yang di lingkungan pasar itu, maka motivasi dan fokus belajarnya itu oriented, biasanya dia dalam bentuk benefit oriented, mencari keuntungan. Sementara dalam lingkungan rumahnya yang kemudian kebanyakan taruhlah mungkin dari kalangan terpelajar, maka dia akan orientasi studi seperti itu. Jadi ini yang harus dilihat. Jangan kemudian guru menempatkan aspek belajarnya dengan pola batu bata, pola cetak batu bata, artinya dari proses input, dari prosesnya kemudian outputnya itu sama model cetakannya,
sama model bentuknya. Ini yang kemudian harus dihindari sebagai pembelajaran di era ini yang tentunya tidak lagi cocok dengan perkembangan zaman. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana sebetulnya harapan kita pada murid, ekspektasi apa yang guru inginkan terhadap siswa, baik dari kualitas pekerjaan siswa tentunya, apakah dilihat dari segi kemampuan kognitif saja atau seperti apa skillnya, kemudian konten yang harus ada dalam produk, taruhlah mungkin seperti apa yang materi yang kita ajarkan itu apa yang kita ingin sasar. Makanya konsepnya adalah materi yang konten yang esensial, yang penting yang penting dan prioritas bagi kebutuhan anak saat ini. Kemudian bagaimana harus dikerjakan, jadi ada proses transfer value, ada bagaimana menerjemahkan ini sehingga mampu dipahami oleh anak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lanjut ya. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana guru secara refleksi diri melihat stop kebiasaan mengajar dengan langsung masuk ke materi ajar. Karena kondisi belajar anak itu tidak langsung pada on fire. Ya, ada hal-hal yang kemudian harus kita trial, coba lagi. Kemudian ada sesuatu yang harus kita kondisikan. Jadi belajar adalah cipta kondisi sehingga mampu menggabungkan aspek kognisi, aspek afeksi, aspek psikomotorik anak hingga belajar menjadi kebiasaannya yang harus menjadi rutinitas kebutuhan anak itu sendiri. Sehingga penting bagi guru untuk mulai hari ini dan seterusnya itu menghentikan kebiasaan mengajar dengan langsung masuk ke materi ajar. Teknisnya seperti apa? Pertama adalah harus memahami dulu benang merah. Ya, istilahnya ini intisari. Harus ditangkap bahwa kurikulum sekolah penggerak yang akan dijadikan prototipe di kurikulum baru nantinya di 2004 akan diuji cobakan di sekolah-sekolah imbasan itu yang diharapkan adalah orientasi holistik, artinya utuh dan menyeluruh, yang mencakup kecakapan akademis, non akademis, kompetensi kognitif, kemampuan sosial, emosional, spiritual, itu yang harus secara holistik itu dinilai atau di assessment seperti itu, sehingga nantinya itu berbasis kompetensi bukan berbasis konten atau mengejar ketuntasan kurikulum, karena kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu yang tentunya menjadi beban guru selama ini sebagai translator daripada buku. Ya, sehingga kurikulum sebetulnya adalah kemampuan guru untuk mampu mendesain pembelajaran apa yang dibutuhkan anak di kelas. Sehingga dibutuhkan kemampuan ini, kemampuan kontekstualisasi materi, apakah nantinya itu dibutuhkan betul dengan ruang lingkup anak. Kemudian yang kedua adalah personalisasi. Setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri dalam capaian belajar seperti itu. Kemudian kurikulum dirancang sesuai konteks, maksudnya budaya, sekolah, lingkungan lokal dan kebutuhan murid. Ini secara substansi ya, insya Allah secara implementasi kita akan bahas pada slide selanjutnya. Ya, sehingga yang dibutuhkan untuk mampu secara holistik, mampu secara kompetensi, mampu secara kontekstualisasi dan personalisasi, maka guru itu saya katakan dari awal perubahan pola pikir dan pola tindak ya, secara positif. Pertama, mendidik dengan hati. Ini menciptakan pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Tercapainya student well-being, artinya kesejahteraan psikososial. Ada kesehatan dan ada kebahagiaan, student well-being. Mengapa penting? Karena pertama, ternyata dengan konsep ini itu membantu siswa mencapai potensi mereka, terbangun kepercayaan. Karena ketika guru mempercayakan kepada siswanya, taruhlah pelatih memberikan kepercayaan kepada pemain bola, maka dia akan memberikan yang terbaik dari apa yang ia bisa, bahkan menunjukkan lebih. Bahkan di beberapa kita berikan yang lebih dari orang yang dari level gaji kita, taruhlah sebagai guru berikan yang terbaik yang lebih dari apa level gaji kita, sehingga orang yang menggaji kita itu ya merasa
saya harus tingkatkan gajinya, seperti itu jika di dalam konteks lingkungan kerja. Kemudian menciptakan kesadaran sosial dan rasa terhubung dengan sesama manusia, karena adanya penghargaan sehingga dari hati, maka yang disasar juga adalah siswa dalam hal pencapaian pembelajarannya, karena merasa ada koneksivitas guru dengan siswa, ada namanya komunikasi dua arah. Kemudian yang dengan pembelajaran dari hati ini itu merangkul perbedaan, merangkul keragaman, menumbuhkan keterampilan dan kemauan diri dari dalam diri untuk membangun perpaduan, artinya sintesis pola baru. Jadi ada keragaman, ada kolaborasi. Kemudian membantu siswa juga menemukan dan mengintegrasikan kedua bagian otak mereka yang menjalani kehidupan yang seimbang antara otak kiri yang secara sekuensi urutan dan otak kanan secara emosional, memaknai urutan tersebut, ya, sehingga melahirkan nantinya keterpanggilan jiwa dan untuk mampu menjalani kehidupannya secara seimbang. Dan tentunya adalah menumbuhkan kreativitas bebas dari keraguan karena adanya potensi. Ketika seseorang memiliki potensi, diberikan ruang untuk pembelajaran, maka dia akan menemukan kreativitas yang muncul dari dirinya sendiri. Ini yang akan kita terjemahkan bagaimana sih di kelas itu bisa tercapai, ya, karena tentunya ya sebagai seorang guru diharapkan kita mampu menemukan nilai-nilai mereka, menemukan nilai, mengekspor nilainya, kemudian mengungkapkan, ya, kemudian menjalani kehidupan di atas nilai tersebut. Inilah yang kita ingin dorong, drive anak untuk mampu di level itu. Maka dibutuhkan sikap terbuka, ya. Sikap terbuka ini kepada anak itu akan memberikan pertumbuhan ekspresi atau ungkapan, ya, dalam pembelajaran tanpa pernah rasa takut. Kemudian mengisi pembelajaran dengan sukacita, antusiasme, dan inspirasi tentunya. Ada hal lain juga yang bisa kita lihat bahwa motivasi siswa untuk bekerja keras mengembangkan keterampilan untuk fokus pada pembelajaran karena mampu menumbuhkan kreativitas bebas dari keraguan atau potensi itu dan mendorong siswa untuk menemukan nilai-nilai mereka. Sehingga yang terbangun adalah anak itu berada pada pembelajaran yang bermakna, meaningful learning-nya itu. Karena proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang, sehingga pembelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki siswa. Artinya siswa kita anggap bukanlah gelas kosong, ada isinya, tinggal dikorelasikan sehingga konsep-konsep tersebut benar-benar terserap olehnya. Karena belajar bermakna ini, jika anak mengalami langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan guru menjelaskan, maka pembelajaran yang menyenangkan ini akan memiliki keunggulan dalam merap segenap informasi secara utuh, sehingga konsekuensinya akhirnya adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar secara mandiri. Ya, bagaimana sih sebetulnya itu secara substansi, ya? Kita ada secara implementasi bagaimana memulai menerapkan di kelas. Ya, pertama kita lihat adalah buat kontrak belajar, building commitment. Bersama langkahnya menggali ide, pendapat dan harapan murid tentang kelas impian. Taruhlah kelas kita ini kelas IPA. Seperti apa kelas IPA yang kita inginkan? Bisa dieksplorasi ide, pendapat dan harapan dari murid, ya, melalui lembar pengamatan yang kita telah buat. Setelah ada data itu, kita lakukan analisa, refleksikan terhadap ide, pendapat dan harapan murid. Mampu tidak kita mampu wujudkan mimpi tersebut, maka tentunya proses diskusi dengan murid tentang ide-ide menarik murid untuk menjadikan kesepakatan kelas. Jadi jangan langsung masuk pada materi. Ini yang harus kita buat dulu. Kemudian menuliskan kesepakatan kelas berdasarkan ide-ide murid yang sudah didiskusikan. Jadi semacam kontrak belajar. Kalau perlu guru itu menyusun semacam MOU, itu dipasang, ya, ketika belajar diingatkan lagi. Jadi kelas itu penuh dengan MOU, ya, dari guru-guru mapel. Karena
Karena mengapa? Karena di akhirnya itu guru bersama murid menandatangani kesepakatan kelas. Ini yang kurang dari kita. Ini yang kurang dari kita. Hanya kesepakatan kelas, yang ini yang menjadi komitmen, ya komitmen untuk kita bangun. Kemudian tentunya untuk mampu itu ya modal mendidik dengan hati. Mendidik dengan sikap cinta kasih sayang tercermin melalui kelembutan, kesabaran, penerimaan, kedekatan, kekerabatan, serta sikap positif lainnya dalam berinteraksi dengan siswa. Ini kalau kita lihat dari bisa lebih daripada kecerdasan ini interpersonal. Ya, artinya kecerdasan relasi bagi guru itu perlu. Jangan menjadi guru bagi dirinya sendiri, yang tahu idenya, yang tahu ide, yang tahu implementasi, yang tahu mengukur cuma dirinya sendiri. Karena ini tidak mampu transfer knowledge-nya, transfer value-nya. Cinta itu adalah transfer value. Bagaimana menggiring nilai-nilai yang sifatnya soft skill itu, ya. Karena perwujudan sikap batin yang melahirkan kelembutan, kesabaran, keikhlasan, kelapangan, kreativitas dan tawakal itu sendiri. Tawakal kan artinya puncak daripada cinta itu, ya. Maka modal mendidik dengan hati itu punya jaring-jaring yang kita connecting the dots, saling mengaitkan itu jaring-jaring, ya. Yang kita tebar dengan penuh keikhlasan pasti akan disambut positif oleh siswa. Karena pada dasarnya pendidikan tidak sekedar instruksi tapi lebih pada memberikan hati kepada anak, ya. Jadi guru itu berikan hatinya kepada siswa, ya. Bukan diberikan marah-marahnya, bukan diberikan emosinya, tapi berikan hatinya. Bahwa esensi pendidikan bukan penguasaan tetapi melainkan kerjasama. Esensi pendidikan bukan ancaman tetapi melainkan persahabatan. Esensi pendidikan bukan hanya sebagai punishment, hukuman, tetapi lebih pada reward, penghargaan. Dan bukan ketegangan kelas yang dibangun, melainkan keceriaan. Mampu tidak kita sebagai guru membangun kerjasama, membangun persahabatan, membangun penghargaan, dan menciptakan keceriaan. Ini bisa dibangun jika kita menempatkan diri sebagai seorang fasilitator pembelajaran. Ini luar biasa kalau kita mampu berada pada level tersebut. Sehingga modal soft skill yang saya katakan tadi adalah bisa dilatihkan. Mulai hari ini kita latihkan kepada anak-anak senyum dari hati. Ya, karena senyum dari hati itu dia simetris. Ya, dia punya senyum. Kanannya 2 cm, kirinya 2 cm. Ya, seperti itu senyum dari hati. Yang kedua, berucap atau berbicara dari hati. Artinya ungkapan itu muncul dari hati. Ya, biasanya ini bisa tercermin dari bagaimana kita mengekspresikan intonasi katanya. Kemudian mendengarkan dengan hati. Keluhan murid, jangan langsung di-cut, jangan langsung istilahnya di-intercept, disela. Dengarkan sampai habis. Kemudian memandang dengan hati, tatapan matanya, lihat bagaimana sih sebetulnya bahasa psikologi kita. Kemudian ini bergerak dengan hati. Apa yang dibutuhkan, makanya yang muaranya adalah keteladanan dan doa dari hati. Bukankah bisa dihitung dari kita mungkin teman-teman guru berapa banyak dari kita yang mendoakan siswa kita dari hatinya, dari doanya itu mengikutkan nama-nama Ananda dalam berdoa. Ini yang harus kita modal soft skill kita sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik. Karena ini ada dikotomis antara guru dan menggurui. Ya, guru itu teladan, tetapi menggurui itu komandan. Guru itu berupaya memahami anak, sedangkan menggurui itu inginnya dipahami oleh anak. Ya. Kemudian guru itu melakukan evaluasi diri jika metodenya tidak menyentuh hati anak. Ya, tetapi kalau konsep menggurui itu menyalahkan anak bila metode yang ia gunakan gagal menggerakkan anak. Yes. Anak menjadi sasaran tembak untuk kemudian disalahkan. Guru datang dari hati, energinya memberi, menjadi teman, mengupayakan dukungan, sedangkan menggurui adalah datang dari egosentris kita, energinya adalah meminta, mengkritisi, menuntut, merasa paling tahu dan paling benar terhadap penilaian yang ia lakukan. Sehingga sebetulnya kalau kita mau melihat bahwa konsep guru menggurui itu sebenarnya bukan kondisi profesi. Guru itu bukan secara profesi kita, ya, tapi melainkan kondisi mental kita. Mental kita berjiwa guru tidak. Jangan sampai secara outfit kita penampilan guru, tetapi secara jiwa kita itu mental kita bukan guru. Dia hanya mental komandan karena ingin dipahami oleh anak, karena selalu menyalahkan anak bila gagal, kemudian selalu meminta, mengkritisi, menuntut, merasa paling benar dan paling tahu dari apa yang ia
proses yang lakukan. Sehingga ya marilah kita ya, termasuk diri kami, untuk senantiasa melakukan refleksi diri untuk lebih pada ini, bukan hanya kemampuan hard skill kita, kemampuan dasar kita mengajar, tapi lebih pada soft skill kita. Nah, inilah yang jauh dari guru. Karakter inilah yang harusnya kita mampu ini jadikan profiling diri kita sebagai seorang guru. Ya, kita akan masuk pada pembelajaran kita. Ya, sebetulnya kalau kita melihat kegiatan pendahuluan itu adalah kegiatan membuka hati. Artinya ada proses untuk membangun atensi perhatian siswa, kemudian membangun antusiasme murid. Jadi kegiatan pendahuluan itu adalah membuka hati. Dibuka dulu hatinya anak untuk berada pada frekuensi yang sama. Ibarat gelombang, kalau kita putar-putar radiusnya, frekuensinya nggak sama, nggak bakalan kita mampu berada pada frekuensi gelombang radio yang kita maksud. Seperti itu. Ini juga sama di kelas. Samakan dulu frekuensinya anak. Ya, ini yang penting pada kegiatan pendahuluan, beberapa 1 sampai 5 menit itu penting. Sangat penting di sini. Kita akan lihat seperti apa sebetulnya yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran yang memerdekakan di konsep pendahuluan. Ya. Kemudian di kegiatan inti adalah kegiatan penyajian konten sesuai kebutuhan belajar berdasarkan sintak model pembelajaran. Ini kegiatan inti. Jadi dia berupa sintaksis dari strategi model yang kita sajikan tentunya di kegiatan inti. Kemudian di kegiatan penutup adalah kegiatan refleksi, cermin diri, cermin kelas, dan evaluasi pembelajaran secara formatif ya pada saat itu juga. Kita akan lihat ada dari 3 komponen sajian ini, baik kegiatan awal pendahuluan, kegiatan inti atau penyajian, kegiatan akhir atau penutup. Kita akan melihat bagaimana sih manajemen kelas kita yang ideal. Pertama, di kegiatan awal. Di kegiatan awal ini bisa durasi alokasi waktunya 3 sampai 5 menit, 7 menit. Yang dilihat di situ adalah bagaimana sebetulnya di situ adalah quality time-nya, kondisinya di situ. Yang pertama kita lihat adalah observasi dan orientasi, mengamati dan mengenal. Sehingga conditioning fisik dan psikis belajar itu anak perlu dicermati oleh guru. Apakah ada yang sakit tidak, gimana masalahnya, ada yang dari rumah bisa menjadi itu yang di awal dikenali. Karena ini pengkondisian belajar agak sulit kita bisa samakan frekuensinya jika guru langsung masuk kelas, langsung tancap materi. Kemudian motivasi aplikasi manfaat ya. Jadi di motivasi itu berupa memberikan komparasi perbandingan dalam realitas sekitar yang ia butuhkan. Anak termotivasi untuk belajar mengambil manfaat jika apa yang ia akan pelajari itu sesuai dengan realitas kehidupannya saat ini. Ya, jadi guru mampu harus memberikan dulu membandingkan di kondisi lingkungannya, itu kembali kepada profilingnya siswa. Seperti apa yang ingin menjadi perbandingan dalam lingkungan sekitar yang ia hadapi sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah taruhlah saya contohkan ini yang motivasi. Ya, contoh gini, anak dalam lingkungan sekitar pasar, kita akan berikan motivasi dengan mempelajari prinsip-prinsip ekonomi, maka kita bisa mampu mengambil manfaat bahwa ada dorongan untuk proses transaksi di pasar itu lebih pada prinsip tersebut, ya, prinsip ekonomi yang dimaksud seperti itu, ya, mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu, seperti itu kan bisa. Jadi anak itu langsung menggambarkan apa yang terjadi dalam konteks lingkungan. Maka yang ketiga adalah apersepsinya. Apersepsi dan instruksional pembelajaran itu korelasi, mengaitkan antara tujuan pembelajaran baru yang akan dipelajari dengan apa yang telah terbangun dari proses motivasi tadi. Contoh gini, informasi awal, kita akan mempelajari
materi ini, maka dibutuhkan SOP, standar ini operasional prosedur. Itu dilihat dari bagaimana sebetulnya di metode, strategi, model disampaikan. Kita akan belajar dengan metode ini. Itu di area ini, area free teaching. Artinya sebelum belajar memang disampaikan anak, sehingga anak-anak itu terbuka pikirannya untuk kemudian belajar, ya seperti itu. Kemudian yang patut diperhatikan juga adalah bagaimana kulturasi karakter atau literasi. Ada kulturasi, ada karakteris kegiatan, dan ada literasi. Seperti ini bisa dilaksanakan di lapangan. Kegiatan menyemarakkan pembelajaran. Contoh, ada aktivitas irama. Misalnya kalau di pelajaran umum ada kode-kode irama, misalnya dalam bentuk tekuk penguatan PPK, dan iramanya ada ice breaking, pencairan suasana, kehangatan belajar, ada brain game, permainan otak, ya, ada fun story. Ini area-area yang menurut ini praktisnya adalah area alpha zone, area kosong yang tentunya harus diisi supaya connectingnya itu ketika belajar itu mudah disambungkan, yaitu di kegiatan awal. Makanya di kegiatan awal ini sebetulnya kegiatan yang singkat tetapi sangat berdampak bagi 2 jam ke depan. Maka penting di kegiatan awal ini guru betul-betul tampil mengesankan, ya seperti itu. Kemudian untuk itu maka Apersat sebetulnya ini membangun konsep di menit pertama dari proses pembelajaran itu merupakan waktu-waktu vital, ya, yang menentukan kondisi pembelajaran selanjutnya. 1 jam pembelajaran itu menit-menit pertama itu harus dialokasikan untuk proses penyampaian apersepsi, ya, mengaitkan. Jadi apersepsi itu adalah jembatan titian ingatan, mengaitkan apa yang telah ia pahami dan apa yang pengalaman baru tinggal dikoneksikan. Karena tujuan apersepsi sebetulnya adalah bagaimana menumbuhkan minat belajar siswa sehingga siswa akan terus termotivasi untuk belajar. Ini yang kita inginkan, guru itu mampu mengeksplorasi minat anak, ya. Kemudian setelah didapatkan minat itu, maka kembangkan sebagai fasilitator sehingga anak termotivasi belajar secara mandiri ketika kita berikan refleksi seperti itu. Ya, kemudian kita akan masuk di kegiatan inti penyajian. Ya, di bagian apersepsi tadi sebetulnya ada tindak lanjut, ada rangkaian yang tidak terputus di penyajian yang disebut dengan warmer atau penghangat sajian. Ya, jikalau sesuatu sudah ada sebelumnya kan dihangatin, disajikan, dihangat supaya lebih enak lagi. Ya, sehingga dibutuhkan mengingatkan materi sebelumnya pada pertemuan 2 dan seterusnya. Jadi dia ibarat estafet knowledge, tidak terhenti. Maka penting di sini ada latihan, ada waktu yang singkat itu short time, itu memanfaatkan waktu-waktu celah. Ya, ada games pemantik, ya, seperti tanya jawab, ada storytelling, ada gambar, ada alat peraga, parodi, konsep menyanyi, biasanya dalam bentuk plesetan lagu-lagu iramanya pada materi pembelajaran kita. Kemudian yang kedua di sajian inti adalah bagaimana mengemas pembelajaran. Kemas aktivitas kita itu harus untuk mampu memberikan daya tarik dan daya kesan, itu harus betul-betul merupakan sesuatu yang baru. Karena kemudian yang kedua ada relevansi, keterkaitan dengan konsep kebutuhan belajar anak dan yang nantinya akan digunakan untuk survive, bertahan hidup dengan dinamika tuntutan zaman, ya. Kemudian selain itu kemasan itu harus mampu mengolah emosi, mampu menggarap emosi anak untuk mampu secara variatif, ya. Ada anak bahagia dan jadi seperti itu yang kita inginkan, sehingga manfaat aktivitas kegiatan itu akan berkesan karena betul-betul ada relevansi, ada keterkaitan, ada korelasi dengan kebutuhan belajar anak itu sendiri.
Kemudian yang ketiga, di kegiatan lihat adalah strategi scan setting, bagaimana menskenariokan pembelajaran agar lebih pada penyajian yang efektif dan efisien. Maka dibutuhkan strategi listening, strategi presentasi, kemudian sintak model pembelajaran yang guru pilih. Kita akan lihat hal itu pada slide selanjutnya. Ya, contoh gini, contoh di sajian kemasan yang menarik, ya, yang menggarap emosi anak, ya. Saya katakan tadi contoh ini, contoh parodi konsep lewat syair atau nyanyian. Kalau guru, taruhlah teman-teman guru itu mampu menyajikan materi kita dengan bait-bait syair yang mudah diingat, itu gampang. Contoh gini, penggolongan hewan dengan lagunya kring kring kring. Ya, saya contohkan ya. Ini sebagai mudahlah diingat. Mo suara sapi di tengah tanah lapang yang sedang makan rumput disebut herbivora. Om suara singa di tengah-tengah hutan yang suka makan daging disebut karnivora. Cit suara tikus jalan di atap rumah suka makan apapun disebut omnivora. Ini contoh. Kalau teman-teman guru mampu seperti ini pembelajaran, luar biasa. Diingat. Contoh ini yang ini untuk pelajaran agama, ya, taruhlah mungkin agak sulit. Bagaimana sekuensi urutan haji bisa begini. Lagunya, ya, ini agak viral juga ini. Saya mau ke Makkah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula usta aqabah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Ini contoh Bapak Ibu yang bisa dikembangkan. Jadi nggak usah malu-malu di kelas seperti ini. Ini agak mudah lagi daripada menjelaskan. Ini lebih mudah untuk sebagai koneksi materi kita kepada anak-anak. Ini contoh, ya, bisa lagi lebih bagus semuanya daripada saya, ya, di kelas, ya. Kemudian ini yang ketiga, scene setting atau skenario pembelajaran kita seperti apa sih desainnya. Ini terkait dengan sebetulnya model pembelajaran yang kita pilih, ya. Di K13 kita kan ini model, ya, bisa kita lihat ada langkah-langkah discovery learning, inquiry discovery learning yang kita bisa contohkan. Ada sintaknya, ada langkah-langkahnya, ya, ada simulation, pemberian rangsangan. Ini contoh di beberapa mapel ya, saya kutip. Jadi di pemberian rangsangan itu bagaimana sebetulnya implementasinya. Guru menampilkan tayangan berupa gambar, slide, video terkait materi sifat-sifat pangkat bulat positif. Jadi di sini ini memberikan pernyataan terkait tayangan tersebut, ya, dirangsang, ada stimulus. Maka yang di sini akan nampak sebagai keterampilan dasar adalah literasi, critical thinking, komunikasi, kreativitas. Yang kedua adalah problem statement, identifikasi masalah. Setelah melihat, ya, ini pelajaran matematika, maka kita diberi kesempatan bertanya tentang gambar slide video yang ditampilkan guru. Kembali ada literasi, critical thinking, komunikasi. Kemudian data collection, pengumpulan data berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Jadi peserta didik bentuk kelompok, dalam beberapa kelompok diskusi mengenai masalah terkait sifat-sifat pada materi pembelajaran, ya. Bisa kemudian secara mandiri mencari ide, mengumpulkan data dari hasil diskusi kelompoknya maupun dari berbagai sumber yang relevan. Maka tentunya anak akan melakukan proses kolaborasi, critical thinking, komunikasi, dan kreativitas. Ada data processing atau pengolahan data. Misalnya di sini adalah setelah diskusi, kemudian dibimbing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini biasa banyak digunakannya discovery learning ini karena
sebetulnya kalau kita mau lihat efektivitas pembelajaran itu 30-40% itu adalah materi, 60-70% itu aktivitas siswa. Jadi kalau guru jangan 100% materi, 30% saja materi, 70% itu siswa beraktivitas. Jadi kalau konsep discover learning ini bisa jadikan satu modeling untuk itu ya. Ini setelah tampil mempresentasikan ada verifikasi, ada pembuktian. Ya. Dari mana sumbernya? Dari data yang sudah diolah masing-masing kelompok tersebut. Cara materi pada matematika ini itu bisa diverifikasi, dibuktikan, tentunya menggunakan berbagai pendekatan, apakah rumus yang telah ada atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dan terakhir sebagai di discover learning adalah bagaimana guru mampu ini menarik kesimpulan atau generalisasi kesimpulan terkait masalah yang dipelajari. Jadi guru di akhir pertemuan itu memberi tanggapan. Jadi penting di sini kita melakukan mapping waktu. Di step pertama berapa menit itu disetting. Jadi guru mampu taruh kelompok, mampu tampil dalam kondisi tertentu, bisa menjadi teknis, apakah dari KD-nya itu lebih banyak, ya bisa dipaneliskan, seperti itu ya. Ini teknikalnya di discovery learning. Silakan diterapkan pada materi yang dianggap butuh untuk kolaborasi pada pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah syntax problem based learning. Ini juga ada siklusnya. Jadi di kegiatan inti itu adalah sebetulnya guru hanya mengikuti SOP yang ada. Ya, ada pertama kalau di problem based learning ada problem, ada orientasi terhadap masalah. Jadi cari dulu masalah. Ya, taruhlah menyampaikan masalah kontekstual melalui bahan bacaan, lembar kerja peserta didik, materi pada mata pelajaran tertentu ya, bisa disampaikan guru melalui bahan bacaan atau lembar peserta didik. Jadi dari awal itu langsung masalah. Maka dibutuhkan untuk kemampuan literasi untuk mengoreksi. Oh, ini ada masalah. Ada masalah. Taruhlah contoh di mata pelajaran tertentu yang menjadi masalah adalah bagaimana tingkat kemiskinan. Ya, jumlah penduduk di Indonesia berapa, kemudian bagaimana pendapatan per kapitanya, mengapa bisa terjadi kemiskinan. Itu ini kemampuan literasi dan kemampuan mengkomunikasikan masalah, menyampaikan oh ini masalah yang harusnya menjadi menjadi pokok bahasan kita untuk diselesaikan. Kemudian setelah mengidentifikasi mengenali masalah adalah pengorganisasian peserta didik untuk belajar. Ya. Jadi kelompok yang telah terbentuk itu mendiskusikan dengan mencari data-data yang diperlukan untuk mampu menyelesaikan masalah yang telah dipaparkan oleh guru. Ya, seperti itu. Sehingga proses ketiga adalah penyelidikan individu terhadap kelompok. Ada proses kolaborasi, ada proses komunikasi dan kreativitas. Ini bisa dilihat dalam konteks kita bagaimana sih sebetulnya mampu menyelidiki dari berbagai bahan pembelajaran yang diolah oleh siswa itu sendiri. Kemudian adalah bagaimana mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, di sini maksudnya guru memantau diskusi. Jadi ada proses monitoring. Jadi monitoring kita guru terhadap karya kelompok. Jadi bisa dari kelompok-kelompok kita mendatangi secara rolling untuk siap dipresentasikan, sehingga dibutuhkan diskusi untuk menghasilkan proses pemecahan masalah dan nanti hasilnya dalam bentuk sajian, bentuk karya. Maka yang terasa adalah critical thinking-nya anak-anak, kemudian kolaborasinya, kemudian komunikasinya dan kreativitasnya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana di sintaknya itu adalah proses menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini ya.
bisa dilihat bahwa setiap hampir sama dengan discovery learning, hanya saja kalau discovery learning itu masalah belum masalah belum kita pecahkan ya, karena proses mencari. Sementara di problem based learning itu dipaparkan langsung pada masalah yang telah menjadi konteks keseharian kita. Ini yang untuk problem based learning ya. Kemudian sintaks selanjutnya adalah yang bisa kita lihat adalah project based learning, PJBL. Ada sintaksisnya, pertama mengenal masalah, ada pertanyaan mendasar yang harus dikembangkan. Kemudian setelah ada mendesain perencanaan project, ada modul project seperti itu. Kemudian ada penyusunan jadwal project, dilihat susunannya. Kemudian ada pelaksanaan dan monitoring project, seperti apa yang harus dilaksanakan dan seperti apa jadwal yang telah ditetapkan, ada tahapan yang harus dijalani. Kemudian menguji hasil melalui presentasi project yang tentunya dibuat ya, melalui laporan produk. Nah, itu dipaparkan kepada orang lain, bisa kepada guru, bisa kepada tingkat sekolah, itu diujikan. Kemudian ada evaluasi pengalaman belajar ya, seperti bagaimana memberi tanggapan bersama guru, kemudian menyimpulkan hasil. Tapi biasanya kalau proyek ini jangka waktunya tertentu, biasanya sampai beberapa pertemuan disita, karena memang proyek ini adalah jangka panjang yang tentunya ingin dievaluasi sebagai pengalaman belajar. Ini di konsep ke-13 yang tentunya masih relevan dengan pembelajaran paradigma baru yang bisa dikembangkan di kelas. Yang jelas dari mapping waktu guru 30-40% itu materi, selebihnya adalah aktivitas, tinggal guru memfasilitasi dan membimbing anak-anak untuk mampu mencapai level pembelajaran yang diinginkan. Ya, ada juga ini secara scientific learning. Ya, ada proses 5M ya, 5M di K13 dulu. Ada proses observing, ada mengamati, ada questioning, menanya, ada networking, membentuk jaringan. Ini bisa secara siklus 5M, bisa dilihat bagaimana konteks belajar Ananda di kelas. Kemudian yang menjadi alur kita yang harus kita biasakan adalah alur Merdeka pada program sekolah penggerak. Alur Merdeka yang dimaksud adalah merupakan akronim dari pembelajaran kita. Ini kita dapatkan dari bintek kita, bisa juga kita generate ke dalam kelas kita masing-masing dengan alur Merdeka ini. Pertama, mulai dari M. Ya, M. M mulai dari diri. Jadi di kelas itu coba kita refleksikan praktek yang dijalani selama ini terkait materi. Ya, kemudian menuliskan pertanyaan yang ingin diketahui secara top, jadi paparkan dulu konsepnya, kira-kira pertanyaan apa yang akan nampak. Kemudian tuliskan harapan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul. Ya, contoh gini. Contoh mengingat kembali pengalaman tertentu dan menarik pembelajaran. Menjawab pertanyaan untuk menguji pemahaman materi sebagai prasyarat. Menceritakan kegiatan di kelas yang pernah dijalani yang sesuai materi. Jadi diberikan anak itu ruang untuk memulai dirinya, dari mana dia belajar. Dan biasanya itu dari pengalaman yang ia alami. Kemudian setelah itu, setelah setiap dari kita mengalami, mulai dari diri adalah yang pertama adalah yang kedua adalah eksplorasi konsep. Ya, maksudnya apa? Diberikan ruang mengakses materi yang disajikan dalam berbagai media. Ya, kemudian mengerjakan pertanyaan objektif untuk mengecek pemahaman materi. Jadi ada ragam teks seperti ragam bentuk materi seperti teks, video, infografis, tetapi di situ kita berikan pertanyaan yang objektif, artinya langsung mengukur pemahaman terhadap teks tersebut, pemahaman terhadap video tersebut, pemahaman terhadap infografis yang kita jadikan sebagai sebagai konsep ya. Kemudian setelah itu ada ruang kolaborasi.
Di sini apa yang menjadi proses adalah kita mengerjakan berbagai bentuk tugas kelompok untuk memperdalam materi yang sudah dipelajari. Biasanya luarannya itu outputnya adalah penugasan kelompok, ya, ruang kolaborasi. Jadi anak-anak kalau bisa kelompoknya kita bentuk kelompoknya, bisa determinasi kelompoknya bisa dari beberapa profiling siswa, ya, dari yang hasil dia masa belajar kita, ya, jangan dipatenkan karena misalnya kolaborasinya jika sama segmennya, artinya profilingnya anak itu biasanya ada yang tidak kooperatif, seperti itu maksud kami, ya. Kemudian R yang selanjutnya adalah yang kedua adalah refleksi terbimbing. Apa yang menjadi proses adalah bagaimana menggali refleksi dan metakognisi terhadap pembelajaran yang telah dilalui. Ada proses proses penghayatan, ya. Contoh gini, pertanyaannya, apa yang Anda pelajari selama pembelajaran? Jadi kalau belajar, kita tanya gini kepada anak-anak kita, apa yang Anda pelajari setelah pembelajaran? Apa saja yang menjadi tantangan dihadapi selama belajar materi ini? Dan apa saja perubahan yang Anda rasakan? Inilah yang dimaksud dengan refleksi. Jadi anak-anak diberi ruang untuk refleksi diri. Apa yang telah Anda pelajari, apakah ada tantangannya untuk mempelajari, memahami ini, apa perubahan yang Anda rasakan? Ini yang harus dibiasakan kepada kelas kita, agar ruang kelas kita itu seperti proses kolaborasi yang terbimbing, refleksi diri. Kemudian ini, di D adalah demonstrasi kontekstual. Prosesnya adalah bagaimana di kelas kita implementasikan pengetahuan yang sudah diperoleh di kelas. Jadi ada insight yang telah didapat, ada pemahaman yang telah didapat sebagai sebuah pengalaman belajar. Itu diimplementasikan di kelas. Contoh, membuat modul ajar, bisa resume materi dari siswa. Bisa, itu jadikan bahan portofolio. Jadi penugasan kita itu bukan mengejar ketuntasan, tapi mengorek mengeksplorasi pemahaman anak melalui resume materi. Ya, jadi ke depan kalau bisa teman-teman guru itu membiasakan penugasan resume materi kepada anak. Jadi buku tugasnya itu adalah buku resume. Kita lihat, cek nanti. Ya, kemudian ini pada guru, ya, seperti ini pada materi yang diberikan kita, tapi bisa juga pada anak-anak seperti itu, ya. Kemudian ini elaborasi pemahaman. Apa proses yang menjadi progres adalah pengayaan berupa tambahan materi untuk memperluas pengetahuan peserta atau siswa, sehingga mampu mengkonfirmasi pemahaman yang belum didapat. Jadi ada proses pengayaan, ada proses enrichment di situ. Luarannya seperti apa? Outputnya adalah mengakses materi tambahan pada modul-modul ajar yang telah kita susun pengayaan. Taruhlah mungkin dia di SMP sudah memahami pada tahap itu, bisa diberikan materi aksesnya untuk memahami di tingkat SMA pada level hostnya, ya. Jadi pemahaman kita, ya kan, selama ini jangan pada level lower order thinking skill-nya itu hanya seputar remembering, menghafal, hanya seputar understanding, memahami dan mempraktekkan. Ini pola lama. Kalau ada guru hafal, pahami, praktekkan, itu masih level lama, ya, masih lost. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kemampuan guru untuk mampu mengantarkan anak pada level host. Ada proses analisa. Analisa itu membaca data yang sudah ada dan data yang akan ada. Kemudian ada proses evaluasi, menilai data yang sudah ada dan data yang kemungkinan ada. Kemudian ada proses yang C6 adalah mencipta, mengkreasi. Mengkreasi ini melahirkan data yang belum ada. Ini yang kita inginkan. Jadi bagaimana di kelas kita itu bukan kelas kelas lots, tetapi kelas higher order thinking skill. Seperti yang kita inginkan. Jadi tantangan bagi kita untuk mampu mengarahkan kelas kita kepada level itu. Ya, kemudian K, koneksi antar materi. Ya, jadi dikaitkan apa yang menjadi proses di kegiatan kita adalah membuat kesimpulan dan kaitan dari keseluruhan materi yang didapat dengan bagaimana caranya
membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Jadi istilahnya adalah ya menghubungkan titik-titik pemahaman. Kan dari awal belajar kita anak-anak sudah memiliki pemahaman pada titik tertentu, sehingga sekarang koneksinya bagaimana kita menggabungkan apa titik-titik tersebut, ya mengkoneksikannya, bagaimana bentuknya, bisa dalam bentuk artikel, kemudian bagan, video, karya seni dari anak-anak yang telah dipelajari, ya. Dan terakhir di alur pembelajaran dengan alur merdeka ini adalah aksi nyata. Bagaimana implementasi rancangan yang telah dibuat itu didokumentasi dalam bentuk proses dan hasil. Ya, bisa di sini poin yang perlu dalam konservasi adalah latar belakang, deskripsi hasil pembelajaran, rencana perbaikan, dan dokumentasi hasil. Di sini yang kita inginkan itu anak-anak kalau bisa ya ada portofolionya, ada aksi nyatanya dalam hal penugasan. Ya inilah di kegiatan inti yang sebetulnya yang harus kita pahami, terjemahkan, dan terapkan di kelas kita. Ya. Kemudian di kegiatan penutup, ya ending pelajaran kita di kegiatan penutup ada 3 segmen kegiatan yang harus diperhatikan. Pertama adalah ada proses fit up, ada umpan awal. Ya, kemudian setelah anak-anak kita berikan lagi feedback, umpan balik ya dari apa yang telah dipelajari, dan kemudian yang selanjutnya adalah ada feed forward, ya umpan maju, follow up, ada tindak lanjutnya. Jadi ini yang harus dikombinasikan di kelas kita. Jangan kemudian kita menyelesaikan pelajaran tanpa ada kegiatan penutup. Ya, ada kegiatan penutup ini penting. Ya, jangan sampai bel itu seperti kiamat, ya langsung berhenti pelajaran. Ya, nggak ada proses landai hingga anak itu terkondisikan untuk ini ada hikmah pesan moral. Ini setelah proses umpan-umpanan, setelah itu berlanjut, ya kita tutup dengan hikmah, ada pesan moral. Berikan anak kesempatan untuk secara ekspresi memberikan kesan dan pesan belajar. Luar biasa kalau seperti ini kita punya konsep di kelas, ada proses kesan-pesan dari pembelajaran, kita tutup dengan closing statement. Ya, kalau di opening statement di awal, di persepsi, kita buka ruang motivasi anak. Di kegiatan penutup adalah closing statement-nya itu adalah melampirkan pesan moral dari pelajaran yang telah kita lakukan. Dan terakhir adalah menyampaikan informasi next meeting, bahwa pertemuan kita seringnya seperti apa, sehingga ada gambaran, oh anak-anak ke depan kita akan belajar ini. Jadi dari kelas itu sudah terbayang. Kalau perlu diingatkan, anak-anak kelas kita besok di IPA ini masih ingat ya. Jadi kalau perlu gitu, guru, teman-teman guru ini yang mungkin kami belum dapat informasi dari teman-teman, anak di antara kita yang sebelum belajar itu menyampaikan malamnya, anak besok kita akan belajar IPA, ingat materi sebelumnya itu ya. Jadi harapannya seperti itu ya teman-teman, kegiatan penutup. Jadi muara dari pembelajaran itu adalah bagaimana pembelajaran kita itu betul-betul adalah pembelajaran yang bermakna. Meaningful learning itu memang terbangun cipta kondisi sehingga psikososial anak itu secara moral itu akan berkesan pada pelajarannya. Ya, demikianlah sesi pertama tentang penyajian bagaimana menyusun manajemen kelas kita pada pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya hal ini terkait dengan general teaching skill kita sebagai guru, ada kemampuan membuka dan menutup pelajaran, ada kemampuan bertanya dan memberi penguatan, ada kemampuan memimpin diskusi kecil dan kelompok, membimbing. Dan inilah yang harus kita kuasai sebagai sebuah soft skill guru yang harus dimiliki. Jadi sebagai kesimpulan, guru bukan hanya sebagai profesi tetapi sebagai panggilan jiwa, sehingga hadirkan hati kita, passion kita untuk mengajar. Ya, sesuatu yang hadir jiwa kita, maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang toxic people, mudah mengeluh, mudah menyerah, mudah menyalahkan, mudah mendalihkan, mudah mencari kambing hitam, ya mencari titik salah. Karena
dalam dirinya ada proses refleksi diri. Ya, demikianlah pemaparan di sesi sajian kita. Tentunya banyak hal yang menjadi kekurangan, namun esensi kita bagaimanalah pertemuan kita ini bisa diimplementasikan dalam kelas kita yang tentunya penting untuk kita terapkan. Ya, atas atensi partisipasi kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Tentunya satu pesan, tetaplah berkontribusi kepada pendidikan karena guru adalah profesi mulia, profesi profesi orang mulia, dan tentunya dengan hal itu bisa menjadikan kita bermanfaat, ya khairun nasi anfa'ulin nasi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.